Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini, yaitu 2 ayat. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan firman ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pada bulan-bulan ini adalah perayaan atau peringatan kematian Yesus setelah 3 hari peringatan kebangkitannya, setelah 40 hari peringatan kenaikannya, di mana dalam firman Tuhan ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya berubah dari yang lama menjadi baru. Dia mampu meninggalkan yang lama menuju yang baru. Dan firman Tuhan ini, mereka itu dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lalu timbul pertanyaan bagi kita hari ini, siapa kita? Apakah kita ada di dalam Kristus? Atau apakah saya sudah ciptaan baru? Ini yang menjadi pertanyaan bagi hidup kita. Sebab kita saudara yang dikasih Tuhan sudah merayakan berkali-kali kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus. Di sini kita perlu mau kita uji, apakah kita ada menjadi ciptaan baru, apakah kita ada di dalam Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tandanya, apa tandanya saudara dan saya ciptaan baru? Dari mana dilihat saya dan saudara ciptaan baru? Pada mulanya manusia itu berdosa. Dan setelah berdosa, firman Tuhan menjelaskan bahwa sesungguhnya hubungan manusia itu dengan Allah terputus. Maka segala sesuatu terputus kepada manusia itu. Lalu setelah terputus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menjelaskan manusia itu mengalami kesusahan, penderitaan, kehancuran. Dan melihat itu Allah kita pengasih, Allah penyayang, merasa sedih dalam hatinya.
Dia ingin mau membawa manusia itu supaya manusia itu dibebaskan dari keterpurukan, kesusahan, penderitaan. Maka mereka itu setelah dibebaskan, dikatakan mereka itu menjadi ciptaan baru. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, di mana ayat 16 Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Rasul Paulus pun rupanya ketika dia belum ciptaan baru, dia acap kali menilai manusia itu secara manusia. Menilai orang itu adalah secara manusia atau menurut ukuran manusia. Namun dia katakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada di sana saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dikatakan itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pendamaian. Dia mencoba mendamaikan dirinya. Yang pertama, dia damaikan dirinya. Oh, selama ini saya salah rupanya menilai manusia itu menurut ukuran manusia, atau menilai manusia itu menurut ukuran pikiran saya, atau menurut Tuhan itu mengukurnya menurut manusia. Dengan kata lain, ada di sana suatu yaitu pertobatan. Ketika manusia itu bertobat, itulah yang dikatakan adalah ciptaan baru. Puji Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa dia tidak lagi menilai manusia itu menurut ukuran manusia, tapi dia mau menilai manusia itu menurut ukuran Allah, menurut ukuran Yesus, menurut ukuran juru selamat itu. Sebab juru selamat itu adalah kasih adanya. Puji Tuhan. Nah, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mau kita perhatikan pada hari ini, yang Tuhan mau berikan bagi setiap kehidupan kita. Maka dikatakan pertanyaannya, di mana tandanya kita ciptaan baru? Kita dapat dilihat menjadi ciptaan baru bagaimana atau dari sikap kita, dari sikap saya, dari sikap saudara untuk menilai seseorang itu. Bagaimana saudara menilai seseorang? Apakah menurut ukuran kita atau menurut Tuhan? Kalau kita masih menilai seseorang itu menurut ukuran manusia, no, saudara atau saya belum betul-betul menjadi ciptaan baru. Sebab ciptaan baru itu dikatakan adalah dalam firman Tuhan ini ada di dalam Kristus. Dan ketika seseorang itu ada di dalam Kristus, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kebencian, dia tidak melakukan masalah, tetapi mereka itu memiliki satu hukum, seperti pujian kaum bapak tadi, adalah mengasihi. Kasih itu adalah ukuran Tuhan. Itu buktinya bahwa manusia itu sudah memiliki ciptaan baru. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu sudah ciptaan baru, karena mereka sudah memiliki kasih seperti kasih Yesus. Di mana Tuhan kita itu mau datang ke tengah dunia, mau menyelamatkan setiap orang yang sesungguhnya tidak mampu untuk melepaskan dirinya di dalam dosa yang telah ditimpakan bagi hidup seseorang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat
sesama kita setiap hari, setiap saat. Saya sudah ciptaan baru, tapi bisa kita orang dan bisa dilihat orang bahwa kita apakah ciptaan baru atau belum, apakah kita ada di dalam Kristus atau belum. Maka di sana dapat, saudaraku, dari buahnya. Bagaimana buah kita setiap hari, bagaimana perilaku kita setiap hari, bagaimana respon kita setiap hari, bagaimana sifat kita setiap hari. Dari sana dapat dilihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka kita, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengasihi seseorang itu tidak memandang status sosial, warna kulit, gender, atau jabatan dan lain dan sebagainya. Tetapi kita berkata dan menilai menurut ukuran Yesus bahwa manusia itu sama di mata Tuhan, sama di mata Allah, sama di mata Yesus. Tidak pernah membeda-bedakan siapa manusia itu. Dan itulah ukurannya orang yang sudah menjadi ciptaan Allah. Dia tidak mau membeda-bedakan. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Dia, saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan semua orang sama. Dia tidak membedakan orang Yahudi, kaya, miskin. Tidak pernah Dia beda-bedakan. Seperti dikatakan dalam Galatia 3 ayat 28, demikian dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Menunjukkan bahwa manusia itu sama di mata Tuhan, manusia itu sama di mata Allah. Maka firman Tuhan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ini tidak ada membeda-bedakan. Jadi kalau dahulu saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa perempuan dengan laki-laki sungguh sangat dibedakan derajatnya, sangat sungguh-sungguh dibedakan, saudara-saudaraku. Maka tidak heran bahwa dahulu manusia atau perempuan itu diperlakukan sewenang-wenang. Maka sampai ada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perdagangan wanita. Tapi setelah Tuhan datang, Dia merombak ini, Dia sampaikan, Dia jelaskan, tidak ada perbedaan, bahwa mereka adalah sungguh-sungguh sama di mata Tuhan. Dan inilah yang dituliskan oleh Rasul Paulus, menunjukkan bahwa seseorang itu adalah sudah ada di dalam Kristus dan mereka itu ciptaan baru. Maka ketika kita masih acap kali mau membeda-bedakan semua orang, maka kita belum sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru. Tetapi ketika kita melihat manusia itu sama derajatnya, maka kita menurut firman Tuhan ini adalah sudah menjadi ciptaan baru dan ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan di mana tandanya kita menjadi ada di dalam Kristus, atau di manalah tandanya kita sudah menjadi orang Kristen. Tidak dilihat daripada KTP kita, lalu kalau kita ditunjukkan, oh ini Kristen. Tapi mana buktinya? Apakah kita sudah Kristen yang baru, atau kita masih Kristen yang lama? Nah ini saudara-saudara
yang dikasih Tuhan, maka dilihat dari sikap kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita terhadap orang, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang lain, apakah mereka beda ras, beda agama. Itu dilihat saudara. Dan kalau orang sudah ciptaan baru, dia melihat sama manusia itu, tidak akan membeda-bedakan itu rasnya, itu gendernya, itu agamanya, itu sukunya, tidak. Tapi mereka sadar dan mereka tahu, mereka ada sebagaimana ada, itu adalah tidak lain tidak bukan adalah ciptaan. Maka hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita umat-umat Tuhan yang sudah ciptaan baru pada akhir-akhir ini lewat penebusan Yesus, lewat pengorbanan Yesus Kalvari bagi saudara dan bagi saya. Maka saudara dinyatakan menjadi milik Kristus, menjadi ciptaan baru. Tentu sekali saudaraku, kita mau berubah sikap. Kalau dahulu kita tidak memiliki sikap yang menganggap manusia sama, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita menganggap manusia itu sama semua, sebab mereka itu adalah ciptaan baru yang telah ditebus, diselamatkan oleh darah Kristus yang begitu mahal. Puji Tuhan. Sehingga firman Tuhan dalam Kejadian 1 yang dikasih oleh Tuhan ayat 27 itu dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka menurut gambar Allah. Dan rencana Allah pun sebenarnya, tujuan Allah sebenarnya harus menurut gambar Allah. Sikapnya, perilakunya, pikirannya, wataknya, pekerjaannya, kasihnya harus seperti kasih Kristus. Karena dikatakan kita diciptakan adalah segambar dengan Allah. Justru karena kita diciptakan segambar dengan Allah, ketika kita jatuh ke dalam dosa itu, maka di sana Allah merasa sedih saudaraku. Maka Allah membuat satu rencana bagaimana untuk mengangkat kembali derajat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu menjadi satu derajat yang menjadi ciptaan baru. Maka Tuhan lakukan sesuatu, yaitu saudaraku, rekonsiliasi supaya manusia itu menjadi ciptaan baru dan berkenan kepada Tuhan. Maka inilah saudara yang dikasih Tuhan. Mulai hari ini kita mau membuat sikap kita, sikap seperti sikap Kristus, sikap seperti Yesus, sikap seperti Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan manusia itu adalah sama. Dan kita mau belajar saudara yang dikasih Tuhan bahwa perempuan itu pun sama. Dan demikian juga perempuan pun jangan mau lagi di nomor 2-kan. Tapi manusia itu sama, baik laki-laki baik perempuan, kata firman Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki kasih seperti kasih Kristus yang diberikan bagi manusia berdosa. Demikian juga saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang berdosa dan kejahatan ini. Puji Tuhan. Dan yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana tandanya bahwa seseorang itu atau manusia itu sudah ciptaan baru. Lalu kita dapat uji saudaraku bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita sehari-hari manusia. Maka dikatakan biasanya hubungan kita diatur hukum. Dan hukum itu yang mengutus satu dengan yang lain. Dan hukum itu disebut hukum pembalasan. Artinya hukum pembalasan itu
dari perjanjian lama sampai mungkin zaman itu masih banyak. Misalnya, Kamolorolo itu pestaku baru peruan. Nah, ini saudaraku. Maka ketika di kampung, ketika saya dulu menikah, ayo utama menikah hamu. Bahasa keluar komisi, mama. Kami hatai dijabuni nanak simatok dulu. Ada alana ngabudak usulan nahina. Itu kata orang itu. Artinya saudara-saudaraku, ketika seseorang itu mengasihi dia, baru dia kasihi. Ketika seseorang itu peduli bagi dia, bagi peduli. Tapi hukum daripada Tuhan, hukum kasih itu tidak demikian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak hukum pembalasan, tetapi dikatakan hukum itu saudaraku adalah hukum kasih. Hukum kasih Kristus. Jadi artinya saudara-saudaraku, karena hukum pembalasan itu terjadi dari dahulu, maka itu yang membuat gampang iri hati, gampang bersungut. Atau narahita marpesta senaroi, rapua lawe natusi. Tapi Tuhan tidak demikian. Puji Tuhan. Walaupun manusia seakan-akan tidak peduli kepada Yesus, tidak peduli kepada Allah, tapi itu tidak dilihat oleh Allah. Tapi dia, saudaraku, mengasihi manusia dan dia rela berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang itu diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan, dikuduskan, disucikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi. Di sini kita mau belajar hari ini dari hukum Kristus, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dikatakan dalam Yohanes ini, Yohanes 1 ayat 34 sampai 35. Yohanes 1, siapa bisa baca? Ada yang menemukan? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dia katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciptaan baru ada di dalam Kristus adalah murid-murid Allah, murid-murid Tuhan. Jikalau kita saling mengasihi, kata firman Tuhan, maka ini saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain, dan itulah yang dikatakan ciptaan baru. Kalau saya belum bisa mengasihi yang satu itu, belum bisa dikatakan bahwa saya itu adalah ciptaan baru, adalah ada di dalam Kristus. Tapi ketika kita bisa mencintai seseorang itu, mengasihi seseorang itu, adalah menjadi saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Dan itulah hukum yang baru yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sudah ditebusnya, yang sudah diselamatkan dari segala dosa. Ketika seseorang itu saling mengasihi, maka seseorang itu akan saling membantu, saling menolong, saling menjaga, saling melindungi antara satu dengan yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka pernah satu cerita satu keluarga,
Lalu suami ini berkata kepada istri, "Mak, tapi tak ada torjo apel do anggur di pasar." Katanya, "Mak, kita belikan dulu anggur dan apel ke pasar. Sebab wajah saya ini sudah ada pelek-pelek. Enggak belum. Bapak itu kan kerja di kapal." Lalu ibu itu berkata, "Dengar roh Buddha tibe mengalam gua terus taknya digabung." Lalu timbul pembalasan dari bapak itu. Suatu ketika bapak itu pun berkata kepada ibu itu, "Mak, ibu itu berkata kepada bapak itu, Pak, dulu kita santai-santai berenang-berenang di pantai. Rar doho, kita tahu situ berenang, tong-tong gomuk." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah tidak memiliki itu hukum kasih, saling mementingkan diri sendiri, saling menguntungkan diri sendiri, tidak ada kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika bapak itu meminta, "Ayolah pergi beli buah," berikan buah, berikan itu. Kalau ibu itu meminta, "Ayo berenang," ya berikan, pergi ke pantai supaya rileks. Itu yang diberikan, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, artinya kasih itu saling memberi, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Maka ketika seseorang itu perlu, bila bisa, mari kita tolong, mari kita bantu. Kalau bisa, kalau tak bisa, boleh Tuhan. Tapi yang bisa membantu sesungguhnya 100% adalah hanya satu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bagaimana kita hubungan kita kepada sesama kita manusia. Mari kita saling memperhatikan, saling memperdulikan dengan kasih, yaitu hukum kasih yang daripada Tuhan. Artinya tidak saling membalas, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, tapi kita mengerti, merasakan apa yang dirasakan, seperti ujian kita. Apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, engkau juga merasakan. Ini saudara, itu kasih Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, Tuhan pun dapat rasakan. Ketika kita sedih, Tuhan dapat sedih. Ketika kita sakit, Tuhan pun merasa sakit. Lah itulah saudaraku, maka Tuhan dapat melihat ketika manusia itu hilang pengharapan, di sana Tuhan berikan pengharapan yang sejati. Dia berikan anaknya supaya manusia itu dapat diselamatkan, dibebaskan, dimenangkan, dan dapat menerima sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saling mengasihi. Dan saya sangat suka kalau ada orang memposting keluarga ini pergi santai, keluarga ini pergi yaitu rileks, itu saya akan support. Jadi mulai besok bapak-bapak keluarga ada waktunya pergi rileks. Itu jangan anak. Puji Tuhan. Kerja memang perlu, usaha memang perlu, tapi jangan kita seterusnya berdiri kerja. Maka kadang-kadang saya ketika diajak kawan, saya posting itu. Sebenarnya betul saya mengajak orang itu mengajak. Orang itu ajak saya, maka saya posting. Kalau tidak diajak, tidak saya posting. Hari itu saya posting, saya sarapan, ada kawan, Pak, selain kesana kita. Tidak bisa saya belum. Cuman itu Pak, ada itu tempat minum yang baru, tempat Syamen katanya. Lalu saya berpikir, siapa Syamen ini? Tidak bisa saya ke sana, saudara itu. Bila saya sampai ke sana, memang enak.
Kalau Bapak Ibu mau pergi bisa boleh pergi. Jika pergi nanti ke Kutalan, di situ ada itu uang orang itu, uang Cina itu. Sekali-sekali keluarga bawa ke sana, sampai di sana, lalu di sana akan kita melihat. Sebab melayani atau memuji Tuhan itu, mengagungkan Tuhan itu, kadangkala kita bisa bertemu dengan alam semesta ini. Kadangkala kita bertemu bisa ke hutan, saudaraku, walaupun kita tidak berbicara, lalu kita ada di sana. Itu ibarat kita, saudaraku, sudah beribadah kepada Tuhan. Lalu di sana dapat kita lihat alam semesta yang diberikan Tuhan itu. Lalu kita pandang, kita lihat saudara-saudara. Lalu ketika kita lihat saudaraku, kita mengasihi hutan itu. Lalu kita ada sembarang saudaraku memotong hutan. Lalu kita lihat laut saudara-saudaraku. Lalu kita tidak sembarang membuang sampah ke sana saudara-saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, itu juga adalah hukum kasih yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Dan yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan adalah bukan kata terakhir. Dia tidak mengatakan kalau seseorang itu, oh ini terakhir. Seseorang itu meninggal terakhir, tidak. Maka kalau saya merenungkan selama ini orang kalau meninggal ditulisnya RIP. Tapi sebenarnya saudaraku, kalau saya melihat selamat jalan kembali pulang ke rumah Bapa, itu adalah sebuah kalimat yang paling baik. Soalnya kalau manusia itu meninggal bukan akhir segala-galanya, tapi manusia itu walaupun meninggal dia adalah kembali pulang ke rumah Bapa. Artinya saudara-saudara bahwa dia ada lagi kehidupan yang selama-lamanya yang Tuhan siapkan bagi hidup. Maka mungkin itulah sering manusia, saudara yang dikasih Tuhan, kalau meninggal itu boleh akhir segalanya, tidak. Haleluya. Tapi kematian itu adalah permulaan kehidupan yang baru, adalah ciptaan baru yang Tuhan berikan bagi seseorang. Maka sering kita lihat karena manusia itu sering menilai menurut ukurannya bahwa setelah mati itu adalah yang terakhir. Maka manusia itu sering kita lihat, baik itu pendeta, baik itu istri pendeta, si tua, jemaat memakai baju hitam. Saya mati selama ini demikian, saya pun sering demikian. Padahal saudara-saudara yang dikasih Tuhan hitam itu memang simbol, yaitu kegelapan. Simbol kegelapan. Dan kalaupun itu terjadi pada mulanya ketika kita tahu bahwa yang menguasai dunia selama ini dari dahulu adalah orang Inggris, maka ketika seorang mati dari keluarga kerajaan itu, maka dia perintahkan ke seluruh dunia untuk memakai baju hitam. Maka dari situlah mulanya ketika ada meninggal, manusia selalu memakai baju hitam. Tapi sebenarnya saudara-saudara bukan demikian. Berarti saya melihat bukan dijajah Inggris, hanya sebentar kita adalah dijajah oleh Belanda. Kenapa kita tidak pakai baju cerah, kemeja cerah, walaupun ada meninggal? Sebab ketika kita pakai baju cerah masih ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Roma 14 ayat 7 sampai 8. Ada Roma 14 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan ia tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. puji Tuhan. Mati atau hidup sungguh-sungguh milik Tuhan, karena kita adalah ciptaan. Jadi oleh karena itu
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan, mana kamu ciptaan baru? Orang ciptaan baru itu tidak peduli apakah mati nanti, apakah dia hidup. Dia tahu hidupnya adalah untuk Tuhan. Maka ketika kita hidup ini perlu kita pakai untuk Tuhan. Kita memiliki kasih daripada Tuhan. Maka ketika kita nanti mati, biarlah kita mati di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kita masih hidup, kita pakai bukan untuk Tuhan, tapi kita pakai bagi dunia. Jangan harap saudaraku bahwa saudara dan saya bisa nanti menjadi milik Tuhan. Sebab apa yang kita ikat di dunia ini nanti ada terikat di surga, kata firman Tuhan. Artinya ketika kita selama hidup ini memiliki kasih seperti kasih Kristus, percayalah, tak usah ragu, tak usah bimbang, tak usah takut, tak usah khawatir. Otomatis hidup kita ini nanti menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalaupun kita mati, kapan waktunya itu jelas pasti bahwa saudara dan saya ketika mati adalah mati di dalam Kristus dan untuk Kristus. Puji Tuhan. Yang mengatakan itu firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, di dalam ayat 8 ini katakan, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Kita usahakan hidup kita ini, saudaraku, menjadi milik Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita begitu mahal ditebus, diselamatkan oleh darah Kristus yang begitu mahal itu. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Kita mau berpikir, saya ini adalah milik Kristus, sudah diciptakan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa yang lama itu kita tinggalkan, yang baru kita pelihara, kita jaga, kita lindungi, supaya jangan diambil oleh iblis, setan dari setiap hidup kita, supaya kita tetap utuh sempurna di dalam tangan Kristus, di dalam tangan Yesus. Dan nyata itu penebusannya yang begitu luar biasa, saudaraku. Dan satu karya Tuhan itu yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung adalah karya penebusan Yesus bagi saudara dan bagi saya yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini, bahwa firman Tuhan ini, mari kita renungkan bagi setiap kehidupan kita. Dan mulai kita berkata, mati atau hidup, saya milik Tuhan. Dan untuk kita bisa nyatakan itu sebenarnya, dan lain tidak bukan harus kita memiliki kasih seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu,